Hai, nama saya Ang Permana, founder dari Sipetek. Sipetek adalah produk olahan ikan yang dikemas praktis tinggal makan. Sipetek hadir untuk memanfaatkan dan memberikan nilai tambah terhadap komoditas-komoditas ikan lokal yang awalnya dianggap tidak memiliki nilai jual. Dengan adanya inovasi dan pengolahan ikan yang baik, sehingga terciptanya produk-produk ikan yang berkualitas. Awalnya memang ya karena potensi yang ada cuman itu, ikan petek di tempat tinggal saya, kemudian mulai diolah, diproduksi, terus berkreasi, hingga akhirnya ternyata direspon baik oleh masyarakat, sehingga terus berkembang. Nah, melihat setelah ini berjalan, ternyata masih banyak potensi-potensi komoditas ikan lokal di daerah lainnya yang juga belum dimanfaatkan, sehingga kita melihat bahwa kedepannya potensi ini perlu kita kembangkan supaya apa? Dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi ikan petek ini sangat melimpah di Danau Cirata, tapi belum dimanfaatkan karena ukurannya yang kecil dan tidak memiliki nilai jual. Padahal setelah diteliti, ikan ini memiliki kandungan protein dan kalsium yang sangat tinggi, yang sebenarnya ketika bisa diolah atau dimanfaatkan ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu Sipetek hadir untuk memanfaatkan ikan ini gitu. Jadi kita memulai dengan satu jenis ikan, yaitu ikan petek danau. Dalam mengembangkan bisnis Sipetek ini, kami memberdayakan nelayan sebagai mitra kami yang menangkap ikan di Danau Cirata. Kemudian setiap pagi store ikan ke kita untuk kita olah. Kemudian kita juga memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar rumah produksi, sehingga dengan adanya pemberdayaan tersebut bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih baik bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan di keluarganya. Pada malam hari itu nelayan menangkap ikan menggunakan bagang apung. Jadi pakai lampu sehingga ikan-ikan pada ngumpul, kemudian dijaring pakai jaring sampai subuh. Jadi nanti paginya langsung disetor ke rumah produksi, ditimbang berapa hasilnya, langsung kita bayar berapa hasil tangkapan dari nelayan. Kemudian ikan itu diolah oleh ibu-ibu mulai dari pencucian sampai bersih, terus pemberian bumbu, penepungan, digoreng, terus dimasukin ke mesin spinner supaya tidak ada minyaknya, di packing sampai akhirnya didistribusikan ke reseller-reseller dan ke konsumen yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk penjualannya kita menggunakan sistem komunitas reseller, yaitu kita membuat sebuah platform digital online yang bisa diakses oleh siapa saja. Mitra-mitra kita daftar untuk menjadi reseller, kemudian kita kasih akses, mereka bisa order. Kemudian di sana kita juga dampingi bagaimana cara menjual, bagaimana cara cari konsumen dan lain-lain. Jadi sistem penjualan kita tidak langsung ke konsumen tapi melalui jaringan reseller. Saat ini sudah tergabung lebih dari ribuan reseller dari berbagai kota, dari Aceh sampai Papua. Jadi dari reseller baru nanti mereka jual di komunitasnya. Ada komunitas pengajian, ada ibu-ibu arisan, bahkan ada juga yang jualan secara online. Saya mulai dari dukanya dulu. Ternyata setelah terjun berbisnis tidak seperti yang dibayangkan. Jadi tidak seperti cerita-cerita di majalah, cerita-cerita di YouTube. Ternyata bisnis itu sulit gitu. Jadi nggak gampang, banyak sekali tantangannya, banyak sekali kendalanya. Ketika di awal sulit sekali meyakinkan orang bahwa bisnis ini akan bisa tumbuh dan berkembang, bahwa ikan ini bisa dimanfaatkan. Terus setelah jualan
sulit untuk mencari konsumen yang pas, titip-titip, nggak laku, dan lain-lain. Jadi banyak sekali, tapi poinnya adalah walaupun sulit, tapi bisa. Yang penting kita masih mau terus belajar, kita masih mau terus berintrospeksi, sehingga kita bisa mengevaluasi setiap kekurangan yang kita miliki. Nah, terus sukanya apa? Banyak sekali kesukaannya atau kesenangannya. Justru dengan bertumbuhnya usaha ini, semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang bergabung, mulai dari nelayan, ibu-ibu yang ngolah, itu semakin banyak orang yang ikut. Tentu mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik karena mendapatkan penghasilan yang lebih layak, penghasilan yang lebih banyak. Selain itu juga ternyata semakin berkembangnya bisnis ini, semakin banyak juga reseller yang mendapatkan keuntungan. Ibu-ibu yang ada di kota, yang ada di berbagai daerah bisa merasakan manfaat dari adanya usaha ini. Dibilang nyesel sih kayaknya enggak ya. Jadi walaupun dulu saya kerja di oil and gas sudah nyaman, tapi ternyata setelah saya menjalani usaha ini, saya resign terus memulai usaha ini, justru lebih banyak manfaat yang bisa saya berikan. Justru dengan banyaknya manfaat itu, saya lebih merasa bahagia, saya lebih merasa tenang, saya lebih merasa nyaman. Mungkin dulu ketika kerja, saya paling bisa berbagi ke sedikit orang, tapi sekarang bisa lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari adanya usaha ini. Harapan kami, usaha ini tentu terus berkembang, terus bertumbuh, semakin banyak orang yang ikut menerima manfaat, semakin banyak mitra yang bergabung, semakin banyak juga reseller yang turut merasakan keuntungan dari adanya usaha ini. Karena visi dari usaha kita yaitu menjadi perusahaan perikanan berskala internasional dengan menjadi kebanggaan masyarakat desa. Artinya kita akan fokus memberikan dampak-dampak positif bagi masyarakat desa. Buat teman-teman atau siapapun yang ingin berencana memulai bisnis, langsung aja terjun, jangan ragu. Kita bisa mulai dari hal yang sangat sederhana, sangat kecil, dengan modal yang sangat kecil. Mulai aja, apapun itu silahkan jalanin aja dulu. Karena nanti ada tahapan-tahapannya. Yang terpenting, tanamkan dalam mindset bahwa bisnis itu sulit. Ya, kalau misalkan dari awal kita udah menganggap bisnis itu mudah, kita akan menganggap enteng. Dan pada faktanya ketika kita memulai bisnis akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Tapi kalau di awal kita sudah menerapkan bahwa mindset kita bisnis itu sulit tapi bisa, artinya kita juga harus mempersiapkan keyakinan, kita juga harus mempersiapkan komitmen, kesungguhan, motivasi untuk terus belajar. Kedepannya dalam menjalankan bisnis teman-teman sudah ada persiapan itu. Nah, terus langkahnya seperti apa? Bisa memulai langsung bisnis sendiri atau bisa ikut dengan orang lain. Itu banyak banget orang-orang yang memulai bisnis seperti itu supaya tidak kaget. Nah, salah satunya adalah bisa juga dengan menjadi reseller produk orang lain. Di situ teman-teman akan belajar bagaimana cara berjualan, bagaimana membuat promosi, cara bagaimana melayani customer dengan baik. Nah, ikuti aja itu sebagai latihan dalam memulai bisnis. Kalau nanti udah jago, udah bisa tahu apa aja potensi-potensi produk yang kira-kira laris di pasaran, baru teman-teman buka bisnis sendiri. Jadi kuncinya seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.